sudah 70%, bahkan 90%, tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY, why not seperti itu? Wow, Presiden Jokowi mau nyaingi bangunan berhantu Hambalang? Ditulis oleh Erika Ebener. Seorang kawan mengirimi saya berita dengan judul yang begitu bombastis. Daftar bandara hantu dibangun era Jokowi. Masih mau nambah? Saya langsung mengerutkan kening. Bayangan yang namanya bandara berhantu langsung merujuk pada sebuah proyek bandara yang mangkrak atau tak diselesaikan dan terbengkalai, seperti bangunan Hambalang yang banyak diceritakan orang sering terjadi penampakan makhluk halus. Saya langsung membacanya. Sial, judul yang bombastis, ternyata isi beritanya clickbait. Mereka mengistilahkan bandara hantu karena bandara yang mereka sebutkan masih tidak memiliki jadwal penerbangan sampai sekarang, tapi sudah selesai dan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Well, mungkin ini semacam serangan balasan atas viralnya pidato AHY dan SBY yang sampai sekarang masih sangat ramai dikomentari, ditertawakan, diejek-ejek banyak orang. Karena AHY mengklaim kalau pembangunan yang ada di era Jokowi itu tinggal gunting pita. Dan karena tidak mau kalah, apalagi netizen plus 62 memunculkan bangunan berhantu Hambalang, lalu muncul berita dengan judul yang sama-sama pakai kata hantu yang dibangun di era Jokowi. Padahal yang namanya istilah berhantu itu biasanya disematkan pada bangunan-bangunan tua atau bangunan mangkrak yang tidak selesai dan terbengkalai, macam bangunan Hambalang. Di berita itu disebutkan 4 bandara yang katanya berhantu, yaitu Bandara Kertajati, Bandara JB Sudirman, Bandara Ngoram, dan Bandara Wirya Dinata, serta 10 nama bandara yang akan dibangun. Setelah saya telaah, keempat bandara tersebut sudah dibangun dari sejak pemerintahan presiden sebelumnya dan diselesaikan, diremajakan atau dikembangkan dan diresmikan di era Jokowi. Jadi maksud bandara hantunya itu di mana? Literasi bahasa Indonesia saat ini entah apa penyebabnya, menjadi lumayan kacau balau. Penggunaan istilah yang tidak tepat, pemaknaan yang salah, bahwa pemaksaan kata pun sudah tak sungkan lagi dilakukan, hingga kemudian melahirkan ilmu baru yang disebut cocoklogi. Saya kasih contoh, di Indonesia itu istilah relawan begitu akrab di telinga, apalagi pas masa kampanye Pilpres. Hampir di setiap sudut wilayah akan muncul pos-pos relawan paslon-paslon presiden. Waktu kampanye 2019, saya dan kawan-kawan merogoh kocek pribadi untuk membuat kaos dukungan pada Jokowi yang saat itu maju menjadi petahana. Dalam pikiran saya, kaos yang kami buat bisa saya berikan kepada relawan Jokowi untuk dibagikan pada masyarakat. Apa yang terjadi? Kelompok relawan itu meminta sejumlah uang untuk mengupah dan membayar transportasi relawan yang akan membagikan kaos-kaos tersebut.
karena mereka akan menggunakan mobil keliling membagikan kaos. Akhirnya saya batalkan dan saya bagikan sendiri kaos-kaos itu bersama kawan-kawan dengan cara membuka meja di satu sudut kota kami tinggal. Sedianya kata relawan atau volunteer dalam bahasa Inggris adalah satu sikap sukarela untuk mendermakan sesuatu. Bisa waktu, tenaga, atau uang. Kalau mereka yang mengaku relawan Jokowi, tapi untuk membagikan kaos dukungan Jokowi saja minta upah harian dan transportasi. Lalu apa bedanya dengan buruh upahan? Tak heran jika kemudian kelompok-kelompok relawan politik, siapapun yang didukungnya, menghadapi masalah yang sama, yaitu uang. Karena di Indonesia, menjadi relawan adalah sebuah profesi pekerjaan yang dibayar. Begitupun dengan istilah hantu atau berhantu yang dipakai pada judul berita di atas. Hanya karena sepi yang disebabkan belum adanya jadwal penerbangan, lalu mereka langsung mendakwa bandara-bandara itu sebagai bandara hantu yang memberikan konotasi yang sama pada bangunan hantu seperti Wisma Atlet Hambalang. Saya tidak melihat kesia-siaan dari pembangunan fasilitas umum, walaupun pada awalnya terlihat sepi bahkan tak dipakai. Apalagi pembangunan bandara untuk negara sebesar Indonesia. Konektivitas adalah PR besar pemimpin bangsa. Kita sudah berpengalaman dipimpin 6 presiden yang tak mampu menghubungkan titik-titik wilayah karena ketiadaan sarana. Pemikiran kebanyakan orang atas sarana yang dibangun begitu instan. Kalau sepi, berarti sia-sia dan berhantu. Padahal yang namanya sepi itu masih ada orang yang datang, namun tidak ramai. Di Jepang ada satu stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1947 dan dipertahankan beroperasi hingga sekarang. Hanya untuk memfasilitasi satu orang siswa sekolah. Di mancanegara, sebuah stasiun kereta yang berselimut salju di utara Pulau Hokkaido, Jepang tetap beroperasi, hanya untuk melayani seorang mahasiswa SMA hingga menamatkan sekolahnya. Stasiun itu bernama Kyu Shirataki, terletak di jalur rel Sekihoku yang berada di Hokkaido. Pada tahun 2015, JR Hokkaido selaku perusahaan dan membawahi Kyu Shirataki mengatakan kalau mereka bakal menutup stasiun kereta itu karena hampir tak ada penumpang. Namun mereka ingat kalau ada satu pelajar perempuan yang selalu naik kereta dari stasiun Kyu Shirataki demi mencapai sekolahnya. Pada Januari 2016, JR Hokkaido mengurungkan niatnya untuk menutup Kyu Shirataki. Hanya untuk satu pelajar cewek yang setia dengan stasiun tersebut untuk sampai ke sekolahnya. Tidak ada orang, apalagi media, yang mengatakan stasiun Kyu Shirataki adalah stasiun hantu. Masyarakat bahkan mengapresiasi keputusan mempertahankan stasiun kereta api itu. Saya pribadi lebih setuju untuk membangun bandara-bandara baru itu sekarang di bawah komando Jokowi dan dilaksanakan oleh Basuki Hadi Mulyono. Karena jaminan selesai dan berkualitas bagus sangat besar. Setelah itu mau dipakai atau tidak, itu urusan kemudian. Yang pasti sudah ada. Ketimbang bandara-bandara itu batal dibangun, lalu tahun 2030 membutuhkan adanya bandara di wilayah-wilayah itu, lalu selain harga material sudah jauh lebih mahal, jaminan dikerjakan selesai dan bagus juga tidak ada. Dulu waktu Jokowi mau membangun ribuan kilometer jalan tol, penolakan juga terjadi. Bahkan slogan rakyat diberi makan aspal cukup viral. Sekarang setelah ribuan kilometer jalan tol terbentang, nggak ada tuh mobil yang memilih melaju di parit-parit karena masuk jalan tol sama seperti makan aspal.
Sebagai rakyat jelata, sebaiknya kita mendukung pemerintah, siapapun pejabatnya, atau diam. Biarkan wakil-wakil kita di DPR atau LSM-LSM atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengkritik pemerintah. Sedianya, rakyat dan pemerintah itu ibarat suami dan istri. Rakyat itu suami, sedangkan wakil rakyat dan pemimpin negeri ini istri. Karena suami yang memilih istri, rakyat yang memilih wakil rakyat dan pemimpin negeri. Dan pepatah mengatakan, there is no Mr. Right until you make her right. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.